Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut adalah aksi nyata dari modul 1 dengan topik Merdeka Belajar. Di sini kami akan berupaya untuk menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Selamat mengikuti. Tahukah Bapak dan Ibu apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah pendidikan yang memberikan kebebasan pada siswa untuk dapat memilih bidang yang mereka sukai. Sehingga diharapkan dengan adanya program yang dikemukakan oleh Menteri Nadiem Makarim ini, Merdeka Belajar dapat mendorong agar siswa dan guru bebas berinovasi dalam belajar. Apa saja yang perlu dipahami dalam Merdeka Belajar? Ikuti pada slide berikut ini. Pada topik Merdeka Belajar ini terdapat 5 modul yang harus dipelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara mengartikan manusia yang merdeka, yaitu manusia yang bersandar pada kekuatan dirinya sendiri, serta tidak bergantung kepada orang lain. Bapak dan Ibu, pendidik seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, sebelum mengenali karakteristik dan kebutuhan murid, perlu juga memahami diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Dengan mengenali tersebut, maka Bapak dan Ibu dapat merefleksikan kekuatan dan kelemahan, sehingga dapat mengelola apa yang dimiliki untuk berperan dalam mendidik murid-murid kita. Lantas, apa saja peran sebagai guru? Yaitu mengantarkan peserta didik menuju mimpi dan cita-cita yang diinginkan. Guru memiliki peran penting dalam pendidikan, khususnya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik, inovatif, kreatif, menyenangkan, yang mengakomodasi konsep Merdeka Belajar. Sehingga saya ingin menjadi guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Mendidik harus menyeluruh. Sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Guru harus mewujudkan dan mengembangkan 3 aspek dalam diri anak, yaitu aspek kognitif, afektif, dan daya karsa atau kognitif. 3 aspek tersebut dapat memberikan pendidikan menyeluruh untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Pendidikan selama 1 abad mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Pendidikan hendaknya berupaya agar menciptakan manusia secara utuh. Dan manusia itu memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga dibutuhkan peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid mencapai selamat dan bahagia. Sudahkah kita melakukan pembelajaran seperti itu?
Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut, menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan satu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi kodrat setiap murid merupakan hal lainnya. Maka pendidikan sejatinya bukan sesuatu yang rigid dan pakem. Penyesuaian suatu konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya. Kita mengetahui bahwa kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Apakah cara mengajar kita sudah menyesuaikan dengan keadaan ini? Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Kecerdasan budi pekerti perlu dididik dan dilatih, karena budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik perlu mengantarkan murid agar selamat dan bahagia. Bagaimana pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan? Selamat dan bahagia dapat dilakukan dengan mewujudkan fungsi pendidikan, di mana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna dan relevan dengan kehidupannya untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Dalam sistem AMO memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Menjadi pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi abad 21 perlu dimiliki oleh murid agar dapat menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai hal itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Guru harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan melibatkan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tripusat pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mari kita wujudkan pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.